Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Perkataan wanita berbaju putih itu membuat keempat Immortal King lainnya terdiam. Di alam abadi saat ini, raja-raja abadi ini sudah menjadi eksistensi seperti tuan. Tapi sekarang, mereka telah bekerja sama untuk merencanakan intersepsi, tetapi seorang abadi dengan mudah melarikan diri. Jika ini menyebar, tidak ada yang akan berani mempercayainya. Apakah mati rasa? Tidak. Sebelum operasi, mereka telah membahas ini, dan meninjau setiap detail pertempuran di konferensi perburuan langit secara detail. Pada akhirnya, mereka sampai pada 3 kesimpulan yang berharga. Pertama, kekuatan sebenarnya dari Putra Shenmu mungkin bisa melawan Raja Abadi teratas di tahap awal negeri ajaib. Kedua, dengan kekuatan Shenmu sendiri, dia tidak dapat bersaing dengan banyak Raja Abadi. Jika tidak, di konferensi perburuan langit, dia tidak akan menggunakan boneka jiwa untuk melawan pengepungan 7 Raja Abadi di awal perang. Ketiga, kekuatan boneka jiwa itu telah sangat terkuras. Tentang ini juga merupakan tempat paling menakutkan bagi Raja-Raja Abadi ini. Mereka telah dengan hati-hati menyimpulkan dan menganalisis bahwa kekuatan boneka perang jiwa itu setidaknya dapat mengancam Raja Peri di panggung tengah negeri ajaib. Dan tidak menutup kemungkinan untuk mengancam Raja Abadi di tahap selanjutnya dari negeri ajaib. Satu-satunya hal yang beruntung adalah pada saat itu, semua orang dapat melihat bahwa setelah perang itu, kekuatan boneka perang jiwa itu telah sangat terkuras, dan ancamannya telah sangat berkurang. Selain 3 poin tersebut, mereka juga menganalisis kekuatan dan metode bertarung Suyi, seperti keterampilan kendonya, teknik rahasia yang ia kuasai, dan sebagainya. Tepatnya karena mereka telah menguasai situasi terperinci ini, mereka, Raja-Raja Abadi ini, telah membuat persiapan dan rencana penuh untuk mengatur pembunuhan ini dengan hati-hati. Tanyakan pada diri sendiri, pembunuhan semacam ini dapat mengancam kehidupan Raja Abadi di tengah negeri ajaib. Tapi tidak ada yang mengira bahwa game pembunuhan yang telah lama direncanakan itu akhirnya dikalahkan. Bisakah ini disebut ceroboh? Dalam analisis akhir, kami belum benar-benar mengetahui detail Shenmu. Jubah hewan paruh baya itu menghela nafas. Shenmu terlalu misterius, penuh misteri, tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan dan metode magis luar biasa yang dimilikinya. Justru karena inilah akan ada kejutan dan variabel dalam operasi ini. Hanya mangsa seperti itu yang layak bagi kita, orang-orang tua, untuk bergabung, bukan? Pria berjubah merah itu membelai dagunya dan berkata dengan lembut, belum lagi, kali ini, bukan hanya kita yang telah mengambil tindakan. Raksasa dari Sekte Tai King dan Sekte Tai juga telah mengirim ahli. Semua upaya sedang dilakukan untuk memburu orang ini. Berbicara, dia meregangkan pinggangnya panjang dan bergumam, kita harus bergegas, menurut kepala sekolah, jika kita bisa menangkap Shenmu ini, itu akan sangat bermanfaat, tak terhitung harta karun. Selain itu, dia juga mendapat kesempatan di Tianshu Magic Mountain yang diduga merupakan harta peri Taijing. Percuma aku menunggu perjalanan ini sendiri. Lebih baik berhati-hati, dan jangan pernah menganggap enteng. Lebih baik sia-sia daripada membiarkan hidup masuk. Tepat. Ketika mereka berbicara, kelompok mereka sudah mulai bergerak, dan sosok itu segera menghilang di dunia ini. Tidak lama setelah mereka pergi, 2 sosok diam-diam muncul di area terdekat. Jenggot dan rambut seperti salju, pria tua yang baik hati dengan jubah Tao. Seorang wanita berpakaian preman, bertubuh ramping dan memegang seruling bambu berwarna hijau dan hijau. Mata wanita berpakaian polos itu gelap dan dia berbicara dengan lembut. Kenapa tidak? Pria tua berjubah Tao berkata, aneh saja, keranjang yang ditusuk Shenmu terlalu besar, dan semua raksasa di dunia tidak bisa melepaskannya. Shenmu ini tidak mudah untuk dibunuh. Wanita berpakaian preman berkata, dalam pertempuran sebelumnya, Anda dan saya sama-sama melihatnya, tata letak Meng Ze dan yang lainnya tidak dianggap tidak akurat, tetapi pada akhirnya, Shenmu melarikan diri. Dan saya berani tentu saja, jika Meng Ze adalah satu-satunya yang melakukannya hari ini, dia pasti akan jatuh di bawah tangan Shenmu. Pria tua berjubah Tao tiba-tiba menjadi serius dan berkata memang,
Hal yang paling menakutkan adalah bahwa anak ini sangat waspada, dan dia jelas memperhatikan permainan pembunuhan di penyergapan di dekatnya. Sebelumnya, jadi dia akan evakuasi dengan tegas, dan tidak ingin bertarung sama sekali. Wanita berpakaian preman itu tiba-tiba berkata, "Kalau begitu, apakah menurutmu dia akan menyadari bahwa kita sedang mengintai di dekat sini?" Belalang menangkap jangkrik, dan Oriole di belakang. Sekte Senhuo Mengze dan 5 raja abadi lainnya ada di depan, dan mereka berdua lebih tersembunyi, dan bahkan Mengze dan pembunuh tingkat raja abadi lainnya tidak menyadarinya. Tidak mungkin. Pria tua berjubah Tao itu berkata dengan tegas, "Kami masing-masing membawa benda catur tersembunyi, yang cukup untuk menghindari peraturan Zousu." Tiba. Benda catur tersembunyi. Ini adalah harta karun yang dibuat oleh leluhur Taiking mereka, Sue Xiaozi, yang dapat menutupi semua ki dalam tubuh. Tidak mungkin. Wanita berpakaian preman terdiam sesaat, dan berkata, "Penatua Mo, jangan gegabah, bahwa Senmu penuh dengan kabut dan memiliki banyak metode, jadi dia mungkin tidak menyadarinya. Jejak kami, tetapi jika kami melakukan sesuatu padanya, Anda harus berhati-hati dan berhati-hati, jika Anda tidak dapat menemukan peluang, Anda lebih baik menyerah daripada mengambil risiko." Pria tua berjubah Tao mengerutkan alisnya, dan segera tersenyum, "Baiklah, kita akan bersembunyi di kegelapan, duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung, dan menuai keuntungan." Wanita berpakaian preman itu mengangguk dan berkata, "Jadi yang terbaik, meskipun Senmu ini licik seperti rubah dan sangat waspada, saya khawatir dia masih tidak tahu, pada awal pertempuran. Dari konferensi Tianhun, tubuhnya nafasnya telah ditangkap, dan di jalan berikutnya, tidak peduli apa penampilan atau identitasnya, akan sulit untuk menyingkirkan pengejaran ini. Untuk Raja Abadi ini, banyak petunjuk berharga dapat dengan mudah digali dari jejak pertempuran. Justru karena inilah mereka dapat mengunci jejak Senmu kali ini. Bahkan jika dia tahu, itu akan terlambat." Pria tua berjubah Tao itu tertawa. Selama percakapan, sosok mereka berdua memudar sedikit demi sedikit, dan menghilang dengan tenang tanpa menimbulkan gerakan atau jejak apapun. Dalam kegelapan, di pegunungan dan ladang, sungai berdeguk, bulan mengambang, dan ombak berkilauan. Suyi duduk di tanah di samping sungai, pakaian putihnya menerangi air, dan dia bersih. Seperti yang diharapkan, setelah aku membocorkan nafas tubuhku, musuh-musuh itu langsung tertarik. Kalau begitu aku akan menemanimu bersenang-senang, agar perjalanan tidak terlalu membosankan." Suyi dengan santai membawa kendi, mengangkat kepalanya dan minum, dan ada perang di hatinya. Pembunuhan yang dia temui hari ini, meskipun terjadi tiba-tiba, sangat sesuai dengan ekspektasinya. Bahkan bisa dikatakan dia sengaja melakukannya. Sebagai kaisar malam abadi, yang di kehidupan sebelumnya memiliki pedang melawan surga alam abadi, dia secara alami mengetahui kekuatan dan kekuatan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi dengan sangat baik. Dia tahu bahwa setelah konferensi Tianshu berakhir, jika kekuatan abadi itu ingin membalas, mereka akan menggunakan segala cara untuk menemukan jejaknya. Jejak dan nafas yang ditinggalkannya di medan perang akan menjadi petunjuk bagi lawan untuk menemukannya. Tentu saja, jika Suyi bersedia, bahkan jika pihak lain mengambil napas ini, tidak ada kemungkinan dia menemukannya. Sama seperti bulan sebelumnya, dia telah meminta Istana Suandi untuk mundur, dan musuh tidak pernah ditemukan. Alasannya adalah Suyi telah mengambil semua nafas dan jejaknya. Tidak sampai Suyi, yang pergi ke Black Mist Abyss, sendirian di dunia bawah setelah berpisah dengan King Wei sehari yang lalu, dengan sengaja meninggalkan jejak napas dan jejak. Tujuan dari ini adalah untuk mencobanya. Sudah sebulan sejak pertempuran konferensi Tianshu. Sekarang di negeri Dongeng, apakah ada musuh yang mencarinya? Saya tidak pernah memikirkannya, coba saja seperti ini, itu benar-benar memikat sekelompok ikan besar. Hal ini membuat Suyi tidak terkejut tapi senang. Kultivasinya hanya berjarak satu baris dari menerobos ke tahap tengah dunia maya, dan dia telah melatih kembali pedang dunia manusia, membentuk kembali hukum Dao dari tingkat dunia maya, dan khawatir bahwa dia tidak dapat menemukan lawan. Ada beberapa raja abadi yang bisa disebut kuat saat ini, dan Suyi pasti akan merasa senang ketika dia melihat hatinya.
Selain itu, pembunuhan yang diderita kali ini memang tata letak yang ketat, dan lawan lebih kejam dan tirani, membuat Sui mencium bahaya. Semua ini memberi Sui semangat dan semangat juang yang telah lama hilang. Pria berbaju hitam menggunakan teknik pelarian besar Wuxiang, Sekte Shenhuo dan api emas membakar langit, mahir dalam teknik pembunuhan, dan kekuatannya dapat disebut sebagai dunia yang luar biasa pemain top di dunia dini hari. Dan keempat Raja Abadi yang bersamanya, meskipun menyembunyikan napas dan sosok mereka, tidak boleh terlalu lemah. Sui merenung, mengingat adegan pertempuran hari ini di benaknya. Pada saat itu, ketika dia bersiap untuk membunuh pria berbaju hitam itu, secara naluriah ada pertanda bahaya di dalam hatinya, dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Kemudian saya menggunakan teknik rahasia jiwa, hanya untuk menemukan bahwa ada 4 Raja Abadi yang kuat yang tersembunyi di 4 arah di kejauhan. Jangan pikirkan itu, jika dia bereaksi sedikit lebih lambat pada saat itu pasti akan mengarah pada pengepungan yang berbahaya. Namun, hal ini tidak membuat Sui merasa terlalu tertekan. Alasan sebenarnya mengapa Sui memutuskan untuk mundur pada saat itu adalah karena dia memperhatikan bahwa selain 5 Raja Abadi dari Sekte Shenhuo, ada 2 orang lain yang bersembunyi di area terdekat. Bahkan dengan teknik jiwa misterius yang dia lakukan, dia hanya bisa samar-samar merasakan ini, dan kemudian dia menilai bahwa pihak lain pasti berasal dari agama Taiking. Karena apa yang mereka berdua gunakan untuk menutupi sosok dan napas mereka adalah bidak catur berdarah. Harta karun ini mungkin sama sekali tidak terlihat oleh orang lain. Tapi bagi Sui, itu semua terlalu familiar. Karena dalam pertempuran malam abadi, Sue Xiaozi, pendiri Sekte Taiking, menggunakan papan catur langit tersembunyi untuk menyerang Wang Ye dengan sekelompok master tertinggi. Dan kekuatan, benda catur tersembunyi, jauh lebih buruk daripada papan catur. Bagaimana Sui tidak bisa membedakannya? Karena situasi pada saat itu rumit dan ada banyak lawan yang tersembunyi, tidak cocok untuk melepaskannya sama sekali, jadi Sui adalah orang pertama yang mengungsi. Sudah ada 7 Raja Abadi yang muncul saat ini. Itu dapat dibedakan dari Sekte Shenhuo dan Sekte Taiking. Bagaimana dengan kekuatan abadi lainnya, dan apakah mereka telah mengirim Raja Abadi? Sui menantikannya. Jika dia bertarung langsung dengan sekelompok Raja Abadi, Sui hanya bisa menghindari tepi untuk sementara. Tapi jika ada pembunuhan, dia tidak khawatir sama sekali. Setelah perhitungan yang cermat, jalan spiritual saya dalam hidup ini memang tidak mengalami kejar-kejaran seperti ini. Benar-benar nostalgia. Sui punya perasaan. Sebagai Susuanjun, ketika dia pertama kali bangkit, dia bertarung di jalan, dan dia dikejar dan dibunuh oleh banyak musuh. Perjalanan pedangnya terkait dengan darah dan asap. Pada akhirnya, dia mengayunkan pedang ke langit berbintang, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandingi. Sebagai Senmusi, belum lagi, pembantaian yang dialami oleh jalan Kendo Wang Ye bahkan lebih mengerikan, berdarah dan kejam. Dari kebangkitannya hingga ke surga di dunia peri, dia telah mengalami berkali-kali pembantaian dan malapetaka yang tiada taraf. Sampai pertempuran malam abadi, dia bahkan diserang oleh musuh yang tiada taranya seperti Blood Firmament, Sky Slater Emperor, Pingtian Emperor, Jiang Taya. Sekarang, melihat kembali kehidupan masa lalu, Sui memang sangat emosional. Karena jalur kultivasi di dunia ini, meskipun dia telah melalui banyak pertempuran, tetapi kali ini adalah pertama kalinya dia diburu oleh Raja Abadi dari kekuatan utama. Berbahaya. Namun, ini juga sangat seru dan mengasyikkan. Segera, Sui mengerutkan kening. Dia sedang memikirkan sesuatu. Bagaimana saya bisa menangkap semua musuh yang mengejar saya kali ini? Iya. Tidak ada. Musuh datang dari kekuatan abadi yang berbeda, dan mereka semua adalah penguasa di tingkat Raja Abadi, masing-masing lebih licik daripada yang lain. Jangan pernah memikirkannya, begitu mereka menyadari ada sesuatu yang salah, mereka akan mundur secepat mungkin, dan mereka tidak akan memberi diri mereka kesempatan untuk memanfaatkannya. Ini juga berarti sangat sulit untuk menangkap mereka semua sekaligus. Namun, Sui berniat mencobanya. Bahkan jika pada akhirnya gagal, bunuh lawan sebanyak mungkin.
Sepertinya akan sedikit lebih rumit. Suyi merenung, juga, waspadalah terhadap apakah musuh membawa harta berbahaya yang tak terduga. Karena kekuatan abadi itu berani mengirim Raja Abadi untuk memburunya, mereka pasti telah membuat rencana dan persiapan yang memadai. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa ketika musuh-musuh itu bertindak, mereka telah diinstruksikan dan diatur oleh karakter Taijing. Hal-hal lama seperti Jiang Taya dan Ping Tian Dijun mungkin tidak berani tampil karena menghindari bencana. Tetapi jika orang-orang tua ini berspekulasi bahwa dia adalah reinkarnasi dari Wang Ye, mereka harus membuat beberapa pengaturan. Pertempuran ini mungkin berbahaya dan tidak dapat diprediksi, tetapi semakin banyak, semakin menarik. Untuk waktu yang lama, Suyi tersenyum, mengangkat kepalanya dan meminum anggur di dalam panci. Mari kita mulai. Hanya setengah jam. Sekelompok sosok muncul diam-diam di tempat Suyi berada. Ini adalah 5 Raja Abadi dari Sekte Shenhuo. Pria berbaju hitam yang pernah membunuh Suyi disengat. Lihat jejak di sini, dia sekali lagi tinggal selama 1/4 jam. Meng Ze berkata lembut. Aneh, nafas di tubuhnya tiba-tiba menghilang di sini. Benar-benar menghilang seluruh nafas tubuh. Daois berjubah merah yang tampan dan menggoda berkata angsa liar meninggalkan suara, dan angin meninggalkan bekas, bagaimana mungkin ada teknik menahan napas yang mulus di dunia, kita memiliki nafas di tubuhnya, hanya perlu menggunakan harta rahasia untuk merasakan, Anda dapat menentukan arah yang dia tuju. Berbicara, dia membalik telapak tangannya dan kompas perunggu muncul. Sedikit sadar, Taois berjubah merah itu tiba-tiba melihat ke kejauhan dan berkata, aku menemukannya, ayo pergi. Segera, sekelompok orang menghilang begitu saja. Jauh di langit, bintang-bintang sangat jarang. Tidak lama setelah Suyi dan 5 Raja Abadi dari Sekte Shenhuo pergi satu demi satu, salah satu bintang di langit tiba-tiba berkedip seperti mata. Perhatikan baik-baik, bintang itu memang mata, perak gelap, acuh tak acuh dan dingin, dan pola rune padat muncul di pupil. Berteriak. Saat berikutnya, mata perak yang menyamar sebagai bintang menghilang dari udara. Segera, di dekat sungai itu, seorang pria dan seorang wanita muncul dengan tenang. Seorang lelaki tua berjubah dengan rambut dan janggut putih. Seorang wanita dengan pakaian biasa. Itu adalah 2 Raja Abadi dari agama Taiking. Tidak bisa dihilangkan. Wanita berpakaian preman itu memandang ke tempat di mana bintang menghilang di langit, sambil berpikir. Sepertinya tidak seperti yang diharapkan kepala sekolah, dan Dewa Linglong yang berdiri di belakangnya juga menembak. Pria tua berjubah Tao itu mengerutkan kening. Taoisme ini sama dengan agama Wanling dan Yunji Xianfu, dengan bayangan para dewa berdiri di belakangnya. Perbedaannya adalah teologi Linglong sangat sederhana dan jarang tercampur dalam urusan dunia. Tapi tidak diragukan lagi bahwa warisan Tao ini sangat kuat, cukup untuk bergulat dengan beberapa raksasa di dunia. Kali ini, kami ingin memetik manfaat, tetapi tidak semudah itu. Pria tua itu menghela nafas. Wanita berpakaian sederhana itu berkata dengan lembut, kepala sekolah pernah berkata bahwa jika kamu dapat membunuh seseorang dengan pisau, itu tentu saja yang terbaik. Pria tua berjubah Tao itu tertegun sejenak, dan berkata, apakah kepala sekolah benar-benar mengatakan itu? Baik itu duduk di gunung untuk menyaksikan harimau bertarung, atau menuai keuntungan, tujuan semuanya adalah membiarkan Shenmu mati. Jadi, dalam pengejaran ini, tidak hanya orang-orang dari Sekte Linglong yang akan muncul, tetapi kekuatan para dewa lain yang berdiri di belakang mereka juga akan bercampur. Seharusnya, jika kamu mengatakan itu, maka Shenmu akan hancur. Yang benar-benar perlu kita pedulikan sekarang adalah, pembangkit tenaga Kam abadi mana yang dapat membunuhnya terlebih dahulu. Memang, hanya satu orang yang telah menarik begitu banyak kekuatan besar untuk mengirim Raja Abadi. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir. Selama percakapan, sosok keduanya berangsur-angsur memudar dan menghilang menjadi ketiadaan. Larut malam. Puncak gunung. Seorang lelaki tua kurus dengan perubahan hidup berdiri di tepi tebing, menghadap ke lembah di kejauhan. Dia bersandar pada tongkat hitam dan matanya dalam. Aduh!
Diam-diam, manik-manik perak gelap seukuran kepalan tangan muncul di depan lelaki tua kurus itu. Ini adalah mutiara yang sangat indah. Saat lelaki tua itu menggerakkan ujung jarinya, sebuah pemandangan tiba-tiba muncul di Linglong Divine Parrot. Dalam gambar, seorang pria berpakaian salju bergerak di malam hari, dan seluruh orang itu seperti gumpalan cahaya malam ilusi. Cara yang luar biasa untuk menarik napas dan melarikan diri. Jika tidak ada yang namanya manik ilahi Linglong, dengan metode orang-orang lama kita, saya khawatir akan sulit untuk menemukan jejak anak ini. Pria tua kurus itu berseru. Jika putra ini benar-benar seperti yang dikatakan kepala sekolah sekte Taikang Sue Xiaozi, dia adalah reinkarnasi Kaisar Yongye, dan tidak mengherankan jika dia bisa menguasai metode yang luar biasa seperti itu. Di sampingnya, seorang juru tulis setengah baya berpakaian seperti seorang sarjana berkata dengan tenang. Pria tua kurus itu mengangguk dan berkata tujuan kali ini memang sangat sulit, untungnya, kultivasinya terlalu lemah, jauh dari mampu dibandingkan dengan Wang Ye ketika dia berada di puncaknya. Dan itulah kelemahan dan kekurangan terbesarnya. Dia menatap Linglong Divine Bed dan berkata, dia sudah mulai datang ke sini, belum terlambat, mari kita mulai mengundangmu ke dalam guci. Mereka telah menyiapkan permainan pembunuhan di lembah di kejauhan, menunggu kelinci. Bagus. Penulis paruh baya itu mengangguk, mengangkat tangannya dan menghancurkan jimat rahasia yang aneh. Saat berikutnya, dia juga melihat mutiara Dewa Linglong. Dalam adegan di mana Linglong Divine Bed muncul, dua pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi tiba-tiba muncul dan pergi untuk membunuh Shenmu bersama-sama. Shenmu ketakutan dan langsung kabur. Dua Raja Abadi sedang dalam pengejaran. Segera, di tengah perjalanan, Raja Abadi lainnya muncul dan bergegas menuju Shenmu dengan tiba-tiba. Shenmu segera mengubah arahnya dan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Hanya dalam 10 napas, sosok Shenmu telah melarikan diri ke lembah berawan. Pada saat ini, lelaki tua kurus dan juru tulis parubaya itu segar kembali dan tampak lega. Blokir tempat ini. Pesan lelaki tua kurus itu. Bagus. Juru tulis parubaya itu menawarkan lukisan. Dalam gulungan itu, digambarkan pola bunga mandala berdarah. Saat lukisan ini terbit, melintasi 8.000 mil pegunungan dan sungai, lapisan kelopak berwarna darah tiba-tiba muncul. Setiap kelopak terhubung ke langit, seperti parit. Bangsal mandala. Kekuatan pertahanan itu cukup untuk memblokir serangan penuh dari Raja Abadi. Setelah terjebak dalam pesona, Raja Abadi tidak akan bisa terbang. Dan lembah berawan itu adalah inti dari pesona mandala, seperti benang sari bunga. 3 Raja Abadi yang mengejar Sui berdiri di luar lembah. Melihat ini, lelaki tua kurus dan juru tulis parubaya itu tidak bisa menahan tawa. Rencananya berjalan dengan baik. Pria tua kurus itu sombong dan tersenyum. Dalam aksi ini, dia juga menyadari sejak awal bahwa Raja Abadi dari kekuatan abadi lainnya mengejar dan membunuh reinkarnasi Kaisar Yongye. Namun, dengan Mandala Barrier, dia tidak khawatir mangsanya kali ini akan dirampok oleh orang lain. Ayo, saatnya kita menangkap penyu. Pria tua kurus itu berkata, telah menyingkirkan mutiara yang indah itu. Dia bersandar pada tongkat hitam dan berjalan menuju lembah di kejauhan dengan juru tulis setengah baya. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.